Cerita berlanjut, di atas altar-altar itu, patung-patung batu perlahan-lahan hidup kembali. Mata Kinmu dipenuhi dengan pola-pola susunan yang berputar-putar saat dia menatapnya. Rasa ragu merayap ke dalam hatinya. Patung-patung ini masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Dewa dengan punggung seperti kura-kura, dewa dengan ekor seperti macan tutul, dewa dengan kepala seperti burung, dewa dengan kepala seperti naga, dan banyak bentuk lainnya. Terdapat 24 altar dan 24 bentuk dewa yang berbeda. Namun Kinmu merasa pernah melihat beberapa patung batu itu di suatu tempat sebelumnya. Patung-patung batu di reruntuhan besar. Ia akhirnya teringat bahwa patung batu yang dikenalnya itu berasal dari reruntuhan Great Ruins. Dengan kata lain, patung-patung batu ini kemungkinan besar semuanya berasal dari reruntuhan besar. Patung-patung batu yang dibangkitkan ini akan segera menjadi dewa, yang berarti bahwa semua patung batu di reruntuhan besar mungkin akan dibangkitkan di masa depan dan menjadi dewa yang hidup, yang mempetuirkan dugaannya sebelumnya. Terdapat total 24 patung batu yang memasuki surga Taihuang, yang berarti akan ada 24 dewa lagi yang membantu di surga Taihuang. Dewa-dewa ini seharusnya adalah sahabat dari sang penebang kayu suci, dan kekuatan mereka seharusnya luar biasa. Namun sang penebang kayu bijak tetap mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikan para iblis, dan hanya bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Sebenarnya apa asal-usul klan iblis? Bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ia menyuarakan keraguannya, dan sang penebang kayu suci memandang patung-patung batu yang sedang hidup kembali. Terdiam sejenak, lalu berkata, asal-usul ras iblis sangat misterius, dan aku pun tidak banyak mengetahuinya. Namun ada desas-desus bahwa mereka berasal dari Yudu, dan merupakan makhluk-makhluk Yudu. Kemudian mereka berpisah dari Yudu. Tetapi mengenai apakah ini benar, aku tidak tahu. Ras iblis memiliki banyak dunia, dan pada awalnya sangat kuat. Wajar jika Tai Huangtian tidak dapat menghentikan mereka. Hati Kinmu sedikit tergerak. Lalu apa hubungan antara ras iblis dan yang disebut pengadilan surgawi sejati yang menghancurkan era Kai Huang? Zhe Huali berasal dari tempat itu, dan gurunya, Luo Wushuang, adalah pemimpin pasukan Lingxiu pengadilan surgawi. Luo Wushuang mengirim murid-muridnya ke ras iblis untuk berlatih. Jadi pengadilan surgawi pasti memiliki hubungan dengan ras iblis. Ada hubungan, tetapi itu bukan hubungan bawahan. Sang bijak penebang kayu mengetahui banyak hal tentang ini, tetapi berbicara secara samar-samar. Mereka lebih seperti orang-orang yang saling memanfaatkan. Apa yang disebut pengadilan surgawi sering menggunakan iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Mereka lakukan sendiri, dan iblis senang dimanfaatkan oleh mereka untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, aku telah menjelajahi kehampaan dengan roh purbaku, mencari asal-usul pengadilan surgawi ini. Tetapi aku belum menemukan banyak informasi yang berguna. Dia melangkah, kakinya melayang di udara, dan berjalan menuju altar. Sambil berkata, karena kalian telah datang ke surga kaisar tertinggi, maka tinggallah di sini dan dapatkan pengalaman. Aku perlu melakukan hal lain. Kinmu hendak mengejar ketika ia melihat sang bijak penebang kayu berjalan semakin jauh. Jarak di bawah kakinya begitu luas, sehingga 1000 mil terasa seperti hanya beberapa inci, membuatnya mustahil untuk mengejar. Ia segera berkata, Guru, ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Namun, sang pertapa suci sudah berada jauh, dan tingkat kultivasinya tidak cukup untuk memungkinkan suaranya terdengar sejauh itu. Xiaohu, kau tetap bersamanya. Suara Santo penebang kayu terdengar, berkata, jangan biarkan dia menimbulkan masalah di mana-mana. Dewa Harimau Hitam segera setuju, dan datang dari belakang Kinmu, melemparkan bayangan besar yang menutupi Kinmu. Kinmu tertawa dan berkata, Guru suci tidak pandai menilai orang. Aku adalah pemimpin sekte suci, bukan anak kecil. Bagaimana mungkin aku membuat masalah di mana-mana? Wajah Dewa Harimau Hitam menjadi gelap saat dia menatapnya. Tidakkah kau tahu di dalam hatimu apakah kau akan menimbulkan masalah di mana-mana? Kinmu mendongak. Dewa Harimau Hitam begitu tinggi sehingga sulit untuk berbicara dengannya. Jadi dia berkata, Kakak senior Harimau, bisakah Anda sedikit mengecilkan tubuh? Kakak senior. Ekspresi Dewa Harimau Hitam langsung berubah, menjadi ramah. Kedua telinganya tegak di depan kepalanya. Cukup mencolok. Dan dia tertawa. Mengingat kau memanggilku kakak senior, aku tidak akan meremehkanmu. Seperti yang kau lihat, aku sebenarnya bukan tunggangan, tetapi murid tuan kita. Dalam hal senioritas, kau memang seharusnya memanggilku kakak senior. Tubuhnya perlahan menyusut, dan setelah beberapa saat, ia menjadi seukuran Kinmu, seperti seorang pemuda berwajah tembem. Namun, kedua telinganya yang berbulu masih sangat lincah, berkepak dari waktu ke waktu. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Hu, ketika guru suci berkata untuk tidak menimbulkan masalah, beliau tidak bermaksud untuk tidak menimbulkan masalah sama sekali. Ada perbedaan besar antara menimbulkan masalah dan menimbulkan kesulitan, dan keduanya tidak bisa disamakan. Dewa Harimau Hitam tidak mempercayainya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku menyuruhku untuk mengawasimu. Aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku. Kinmu merasa pusing dan hanya bisa membiarkan pria itu mengikutinya, sambil berpikir dalam hati. Awalnya aku berencana meminta bantuan guru suci untuk mendesain jembatan dunia yang menghubungkan Yankang dan Tai Huangtian. Tetapi guru suci sedang sibuk, jadi sepertinya aku hanya bisa menyelesaikannya sendiri.
Kini kota itu dipenuhi aktivitas dan dia tidak mengenali siapapun di sini. Dia tidak punya pilihan selain menetap sementara di menara kota. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dan berbagai alat perhitungan, lalu melanjutkan perhitungan dan perancangan jembatan dunia. Dewa Harimau Hitam berdiri di belakangnya, mengamati lama, sebelum tiba-tiba bertanya, apa yang sedang kau hitung? Kinmu bahkan tidak mendongak dan berkata, aku sedang menghitung persamaan konversi energi spiritual dan persamaan transfer energi spiritual antara dua dunia. Kedua persamaan ini dapat menghitung rasio konversi energi spiritual dan energi spiritual makhluk gaib di dunia yang berbeda, serta rasio transfer antara dunia yang berbeda. Kata-katanya agak mendalam, tetapi Dewa Harimau Hitam mengerti dan tertawa. Persamaan konversi energi spiritual adalah rahasia pengorbanan daging dan darah, dan persamaan transfer energi spiritual adalah rahasia teleportasi. Bukankah begitu? Kinmu menatapnya dengan tak percaya. Kedua persamaan ini membutuhkan perhitungan yang sangat besar dan melibatkan banyak pengetahuan, termasuk konversi massa dan energi jiwa dan tubuh fisik, serta perhitungan teleportasi dan lompatan spasial. Jika itu adalah makhluk gaib dari Tai Huang Tian, dia pasti akan benar-benar bingung. Namun Dewa Harimau Hitam mengungkapkan kuncinya hanya dalam satu kalimat. Benar, dia adalah tunggangan guru suci. Kitab suci pembinaan iblis surgawi agung milik guru suci berisi sihir dan teknik ramalan yang mendalam. Dia pasti telah belajar banyak darinya melalui pengalamannya. Kinmu bertanya dengan ragu-ragu, seberapa mahir Kakak Hu dalam meramal? Dewa Harimau Hitam mengambil selembar kertas dari tanah dan berkata, aku baru saja melihat kesalahan dalam perhitunganmu. Kau melakukan kesalahan di sini. Kinmu melihat kertas itu dan buru-buru menggunakan kalkulator untuk menghitung ulang, dan memang ada kesalahan. Kinmu sangat terkesan dan berkata, perhitungan Kakak Hu sangat mendalam, lebih cepat dan lebih akurat daripada perhitunganku. Aku mengagumimu. Kedua persamaan ini sulit dihitung, dan ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. Aku ingin tahu apakah Kakak Hu bisa membantuku. Dewa Harimau Hitam tertawa. Selama kau tidak menimbulkan masalah, apa salahnya aku membantumu? Apa metode perhitunganmu? Persamaan transfer energi psionik dan persamaan konversi energi psionik apa yang digunakan untuk membangunnya? Kinmu menjelaskan idenya untuk membangun jembatan dunia, lalu mengeluarkan altar dan bendera teleportasi yang telah ia rancang, sambil berkata, saya menggunakan metode ini untuk menggantikan Jenderal Iblis dan berteleportasi ke Tai Huang Tian. Tapi kali ini saya ingin membangun jembatan dunia untuk menghubungkan dua dunia Yangkang dan Tai Huang Tian. Jembatan dunia ini harus sangat stabil, tidak seperti altar yang memungkinkan orang untuk bepergian antar kedua dunia. Dewa Harimau Hitam merenung sejenak dan berkata, itu adalah jembatan relokasi energi spasial. Jembatan relokasi energi spasial ini dapat dirancang berbentuk corong. Setelah ruang terbuka, energi antara kedua alam berada dalam keadaan mengalir. Jika orang-orang dari surga Tai Huang pergi ke Yangkang dan memasuki Yangkang melalui jembatan spasial, maka Yangkang perlu kehilangan sebagian energi yang akan mengalir dari Yangkang ke surga Tai Huang. Sebaliknya juga benar. Kau punya ide bagus, adik junior. Dia menepuk bahu Kinmu dengan keras, dan ekspresi Kinmu berubah drastis. Dia diam-diam mengembalikan lengannya yang terkilir ke tempatnya, dan sepenuhnya tunduk kepada Dewa Harimau Hitam. Mata Dewa Harimau Hitam berbinar, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa. Aku punya rencana, tidak perlu mendesain altar. Sang dewa memiliki altar besar yang sudah jadi, yang bisa kita gunakan langsung. Ada juga altar besar serupa di reruntuhan agung, yang sang dewa tinggalkan untuk dirinya sendiri sebagai rencana cadangan. Jika langit kaisar tertinggi ditembus, dia bisa kembali ke reruntuhan agung melalui altar itu. Kedua altar tersebut digunakan untuk pengorbanan untuk memanggil dewa sejati, dan keduanya dapat terhubung ke jembatan dunia, jadi tidak perlu khawatir tentang kemacetan energi yang menyebabkan keruntuhan. Satu-satunya masalah sekarang adalah menghitung dua persamaan berikutnya. Kinmu menjadi bersemangat. Dewa Harimau Hitam tidak hanya cepat, tetapi perhitungan magisnya juga sangat mendalam, bahkan melampaui kemampuan Kinmu sendiri. Dengan bantuannya, jembatan relokasi energi spasial yang membentang di dua dunia pasti dapat dibangun jauh lebih cepat, menghubungkan Tai Huang Tian dan Yangkang. Tiba-tiba, dia teringat pada naga dan kilin, dan merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Mereka berdua adalah tunggangan, tetapi dibandingkan dengan harimau, naga gemuk itu, harimau berlari lebih cepat, memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tidak pilih-pilih makanan, dan bahkan lebih pandai berhitung daripada aku. Dia segera menyingkirkan kesedihannya, dan bersama dengan Dewa Harimau Hitam, mencurahkan seluruh perhatiannya pada perhitungan. Kemampuan meramal Dewa Harimau Hitam memang menakjubkan. Kinmu perlu menggunakan senjata ramalan seperti lempengan Taiji dan lempengan Bagua untuk membangun alat ramalan heterogen yang besar, agar dapat mengimbangi kecepatan perhitungannya. Kinmu dengan mudah menyerahkan senjata perhitungan magisnya kepada pria itu, membiarkannya melakukan perhitungan sementara. Kinmu memberikan solusinya. Kau belum menyiapkan cukup senjata komputasi. Aku akan membuat beberapa lagi. Setelah mengatakan itu, Dewa Harimau Hitam dengan cepat membuat sejumlah besar senjata magis, melakukan banyak tugas sekaligus, dan memanipulasi 6 alat magis heterogen yang sangat besar secara bersamaan. Longpang tidak tahu cara menempa senjata spiritual. Kinmu merasakan kesedihan yang mendalam lagi. Begitu dia menjelaskan solusinya, Dewa Harimau Hitam dapat langsung memberikan jawabannya, dengan kecepatan yang luar biasa. Pria dan harimau itu bekerja tanpa lelah, terus-menerus menghitung di menara kota di gerbang timur kota.
8 hari kemudian, menara itu dipenuhi dengan manuskrip tebal. Tiba-tiba, suara Sang Hua terdengar, berkata, "Saudara-saudara yang sedang mengirik padi, apa yang kalian lakukan di sini?" Qinmu mendongak dari tumpukan kertas, matanya merah. Dia melihat Sang Hua, Yu He, Shu Yao, dan beberapa makhluk gaib muda datang keluar tembok kota, dan dengan penasaran, mengintip ke dalam untuk melihat-lihat. Semua orang terkejut. Manuskrip-manuskrip itu tertumpuk setinggi lebih dari tinggi orang dewasa, tersusun rapi dalam barisan tanpa ada yang berantakan. Di tengah tumpukan kertas itu, Qinmu dan seorang anak laki-laki berwajah tembem lainnya, tampak memiliki lingkaran hitam di bawah mata, mata merah dan janggut yang tidak terawat. "Jadi itu kalian." Qinmu mengalihkan pandangannya dan melanjutkan menulis serta menggambar di atas kertas, sambil berkata, "Mohon tunggu sebentar. Kakak Harimau dan saya telah menghitung 2 persamaan, dan menggunakannya untuk menghitung runi konversi energi spasial. Sekarang kami sedang merancang struktur spasial jembatan dunia." Yu He, Shu Yao, dan makhluk gaib lainnya menatap kosong. Setelah beberapa saat, Shu Yao bertanya dengan perasaan bersalah. "Adik Sang Hua, apakah kau mengerti?" Sang Hua menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Qinmu dan Dewa Harimau Hitam masing-masing menggunakan energi vital mereka untuk menciptakan pengukuran yang sangat tepat, menggambarkannya di atas kertas untuk waktu yang lama, menandai setiap pengukuran dengan cermat sebelum akhirnya bangkit. Dewa Harimau Hitam berseru dengan gembira, "Ayo pergi, mari kita bangun jembatan dunia ini sekarang juga, dan lihat apakah kita bisa menghubungkan kedua dunia." Qinmu ragu sejenak, lalu berkata, "Guru Suci menyuruhku untuk tidak membuat masalah. Jembatan dunia ini belum diverifikasi. Jika kita membangunnya sekarang untuk pengujian, aku khawatir itu bisa." Dewa Harimau Hitam bahkan lebih bersemangat darinya, menepuk dadanya dengan penuh semangat dan berseru dengan penuh kebanggaan. "Ini tidak menimbulkan masalah, paling-paling hanya akan menimbulkan beberapa masalah. Tidak apa-apa, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang salah." Qinmu masih agak gelisah dan berencana untuk menghitung ulang hasilnya untuk melihat apakah ada kesalahan. Bukan karena dia tidak mempercayai Dewa Harimau Hitam, tetapi karena belum ada preseden untuk membangun jembatan dunia yang menghubungkan dua dunia dan menciptakan pertukaran energi spiritual. Jika terjadi kesalahan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagai contoh, ketika Qinmu memurnikan ramuan untuk mengobati luka, setiap ramuan baru yang ia ciptakan dapat menghasilkan efek samping yang aneh dan tidak biasa. Meskipun masalah dengan khasiat ramuan dapat diatasi, bagaimana kerusakan pada jembatan energi spiritual yang menghubungkan dua dunia dapat diperbaiki? Dewa Harimau Hitam dengan cepat menggulung cetak biru itu dan berjalan keluar dengan gembira sambil tertawa. "Cepat-cepat, aku tak sabar untuk mencobanya." Qinmu tidak punya pilihan selain mengikutinya keluar dari tembok kota dan bertanya kepada Sang Hua, "Hua Mei, apa yang membawamu kemari?" Kota ini telah dibangun kembali, tetapi masih banyak iblis yang aktif di daerah sekitarnya, yang tersebar luas. Iblis-iblis ini menggunakan daging, darah, dan jiwa rakyat biasa kita di Tai Huangtian untuk melatih kemampuan mereka, yang sangat berbahaya. Sang Hua berkata, "Kami telah mencarimu sejak lama, dan berencana untuk melakukan perjalanan pelatihan bersamamu, untuk menyingkirkan makhluk gaib iblis yang berkeliaran itu." Yu He berkata, "Ketika Furi Luo meninggalkan kota, dia menahan para iblis agar tidak menyakiti orang-orang. Tetapi begitu Furi Luo pergi, para iblis yang tersisa tidak bisa tinggal diam. Bagi para iblis, kita manusia adalah makanan dan bahan untuk memurnikan harta karun, dan berlatih seni bela diri. Karena itu, dalam beberapa hari terakhir, banyak orang di desa-desa sekitarnya telah dianiaya. Adik perempuan Sang Hua awalnya berencana untuk pergi ke Menara Dewa Kota terlebih dahulu, tetapi dia harus menundanya." Qinmu mengerutkan kening dan berkata, "Sun Luo yang terikat itu menahan ras iblis dan melarang mereka melukai warga sipil. Mengapa dia mengeluarkan perintah ini? Memenangkan hati dan pikiran masyarakat." Ekspresi Shu Yao tampak serius saat ia berkata, "Kota bisa jatuh, negara bisa binasa, dan bahkan dewa bisa mati dalam pertempuran. Tetapi hati manusia adalah yang paling sulit ditaklukkan. Furi Luo adalah dewa iblis dengan ambisi besar dan metode yang sangat cerdas. Jika dia tidak menyakiti rakyat, mereka tidak akan melawan. Bahkan jika dia mengeksploitasi mereka lebih jauh, menjadikan mereka budak ras iblis, menambang urat biji, menanam dan mengumpulkan ramuan obat, dia dapat membuat iblis peringkat rendah sekalipun dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada pertempuran. Musuh yang dapat memenangkan hati dan pikiran adalah musuh yang paling kuat." Qinmu mengangguk. Kesannya terhadap Furi Luo sangat berubah. Furi Luo bukanlah sekadar orang kasar yang tahu cara menaklukkan kota dan merebut wilayah, melainkan seseorang yang sangat memahami seni pemerintahan dan tahu bagaimana memungkinkan ras iblis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan lebih banyak. Iblis tingkat rendah memiliki status yang rendah, dan Qinmu telah menyaksikan nasib mereka di medan perang. Mereka hanyalah sumber daya yang dapat dikorbankan dalam pertempuran. Jika iblis tingkat rendah diperbudak, dipaksa untuk melakukan tugas-tugas budak, dan kemudian dijadikan sumber daya yang dapat dikorbankan, mereka akan sulit dikendalikan. Furi Luo memperbudak umat manusia, memperlakukan iblis tingkat rendah ini dengan nyaman, lalu membuat mereka bertarung sampai mati. Dengan demikian mempertahankan kekuasaannya. Manusia, meskipun diperbudak, mampu bertahan hidup tetapi tidak tahu bagaimana cara melawan.
Karena mereka tidak melawan, barisan belakang Fury Luo aman, dan dengan pasokan sumber daya yang terus-menerus dari manusia-manusia ini, ia dapat mencurahkan seluruh energinya untuk penaklukan di garis depan. Fury Luo adalah talenta hebat, tak heran jika guru suci begitu waspada terhadapnya. Kinmu berpikir sejenak dan berkata, pasti ada banyak senjata roh iblis yang terkumpul di medan perang kan? Apa yang akan kau lakukan dengan senjata-senjata itu? Yu He berkata, karena senjata spiritual para iblis mengandung sifat dan energi iblis, senjata-senjata itu sering dihancurkan untuk mencegah para iblis mengambilnya kembali. Kinmu tertawa dan berkata, kakak harimau dan aku akan membangun jembatan pemindahan energi spiritual yang membutuhkan banyak Suanjin dan Suanti. Karena senjata spiritual iblis tidak berguna bagi kami, bisakah kau meminjamkannya kepada kami? Sifat dan energi iblis di dalam senjata spiritual itu akan sangat berguna bagi kami. Yu He tersenyum dan berkata, tuanku dapat memperoleh banyak senjata iblis. Aku ingin tahu berapa banyak yang dibutuhkan pemimpin sekte. Semakin banyak semakin baik. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuanmu, Ketua Aula Yu. Yu He berbalik dan pergi, sambil berkata, Tuan, Anda terlalu baik. Benda-benda dari klan iblis itu toh tidak berguna. Anda duluan saja, dan tuanku dan aku akan membawa senjata spiritualnya nanti. Kinmu memandang Sang Hua dan yang lainnya, ragu sejenak, lalu berkata, Hua Mei, aku dan Tiger butuh waktu untuk membangun jembatan. Kau sebaiknya pergi berlatih, kembali dalam 10 hari. Dalam 10 hari, kita seharusnya sudah memasang jejak rune. Saat itu, kita bisa pergi berlatih lagi. Mungkin aku bisa mengenalkanmu pada banyak teman baru. Sang Hua berkata dengan suara rendah. Selain meminta kalian untuk keluar dan berlatih, ada hal lain yang perlu kita diskusikan. Beberapa dari kami berencana untuk bergabung dengan sekte tersebut. Para makhluk perkasa lainnya dari surga kaisar tertinggi mengangguk setuju. Kinmu menatap Shu Yao dengan tak percaya, yang berkata tanpa daya. Hari itu, pemimpin sekte memberitahu kami tentang filosofi sekte suci surgawi. Kakak senior Yu He dan saya memiliki perasaan yang sama. Jadi kami bergabung dengan sekte dan menjadi kepala aula. Kemudian, sayalah yang berbicara dan memberitahu mereka tentang prinsip-prinsip sekte suci surgawi. Mereka menganggapnya bagus, jadi mereka bergabung. Sang Hua bertanya dengan penuh semangat. Jadi, kita juga punya posisi sebagai ketua aula? Kinmu sangat gembira tetapi tetap tenang. Tersenyum sambil berkata, sekte suci surgawi adalah sekte terkemuka yang berintegritas di Yangkang, dan tidak sembarang orang bisa bergabung. Namun saya sangat tersentuh oleh tindakan heroik kalian dalam melawan iblis tanpa mempedulikan nyawa kalian sendiri. Dan saya tahu bahwa kalian semua adalah pria terhormat yang memiliki cita-cita yang sama dengan saya. Jadi tidak akan sulit bagi kalian untuk bergabung dengan sekte ini. Tetapi untuk menjadi kepala aula, kalian harus memiliki keterampilan khusus. Sekte Suci Surgawi, kita memiliki 361 aula, yang mewakili 361 profesi, dan bukan hanya soal memiliki kekuatan tinggi untuk menjadi kepala aula. Sang Hua dan yang lainnya agak kecewa, tetapi Kinmu tersenyum dan berkata, namun Sekte Suci baru saja mendirikan cabang di Tai Huangtian, dan Tai Huangtian sangat membutuhkan pembangunan kembali. Kita perlu menangani semuanya dengan cepat, dan tidak perlu terlalu banyak menyelidiki. Karena itu, kalian semua dapat menjadi kepala aula Sekte Suci di Tai Huangtian. Sang Hua bersorak, apakah kita perlu bersumpah dengan darah untuk tidak mengkhianati iman kita? Namun Kinmu merasa geli sekaligus jengkel, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Suci Surgawi, kami bukanlah sekte iblis yang terkenal jahat. Kami tidak mempraktikkan sumpah darah atau hal semacam itu. Selain itu, para pengikut kami tidak menyembah pemimpin sekte. Mereka hanya perlu memberi hormat kepadanya. Tidak ada upacara berlutut. Pemimpin sekte adalah guru suci, bukan kaisar. Saya sedang terburu-buru membangun jembatan relokasi energi spiritual sekarang. Jadi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail. Kembalilah dalam 10 hari, ketika kedua dunia telah terhubung. Saya akan meminta saudara-saudara sekte suci saya di Yangkang untuk menjelaskannya kepada Anda secara detail. Sang Hua dan yang lainnya merasa puas dan pergi bersama Shu Yao. Membangun sebuah agama di Tai Huangtian lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Kinmu menghela napas dalam hati, melirik Dewa Harimau Hitam di sampingnya, matanya berbinar. Kakak senior Harimau, apakah Anda ingin bergabung dengan sekte ini? Dewa Harimau Hitam menatapnya tajam dan mencibir. Tuan kami tidak pernah mengakui sekte suci surgawi Anda. Jangan buang waktu. Mari kita bangun jembatan relokasi energi spiritual sesegera mungkin. Kinmu dan harimau itu dengan cepat tiba di depan sebuah altar besar berbentuk piramida. Altar itu setinggi gunung, dengan tangga yang mengarah ke platform datar sempurna di puncaknya. Run pengorbanan darah terukir di sekeliling altar. Makhluk-makhluk perkasa Tai Huangtian telah menumpuk mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini, untuk memanggil patung-patung batu dan roh-roh purba para dewa di reruntuhan besar. Rune-rune jembatan pemindahan energi spiritual yang dirancang oleh Kinmu dan Dewa Harimau Hitam, didasarkan pada rune pengorbanan. Hanya beberapa rune di altar yang perlu dimodifikasi. Kinmu dan harimau itu segera mulai bekerja dan memodifikasi ukiran rune tersebut. Setelah beberapa saat, Dewa Sejati Pang Yu tiba bersama Yu He. Dewa Sejati Pang Yu meletakkan tumpukan senjata roh iblis dan berkata sambil tersenyum, "Teman muda, apakah senjata roh iblis ini cukup? Jika tidak, kota Mingi memiliki tumpukan lain, beberapa kali lebih banyak daripada di sini." Kinmu sangat gembira dan tertawa.
Hahaha, itu sudah lebih dari cukup. Pang Yu Zhenshen tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang dapat kami, guru dan murid bantu? Yu He juga ingin mencoba membantu. Tepat ketika Dewa Harimau Hitam hendak setuju, Qin Mu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Para dewa sejati sibuk dengan urusan mereka. Dan kakak senior Yu He juga perlu pergi berlatih. Aku tidak berani merepotkan kalian berdua. Dewa sejati Pang Yu memang sangat sibuk, jadi dia pamit bersama Yu He. Dewa Harimau Hitam mengeluh. Terlalu banyak komponen yang harus dimurnikan saat membangun jembatan pemindahan energi spiritual. Kita berdua akan membutuhkan waktu lama untuk memurnikannya. Mengapa kita tidak meminta bantuannya? Kakak senior, lihatlah matahari di langit. Dewa Harimau Hitam mendongak ke langit dan tiba-tiba menyadari. Memang kita tidak bisa membiarkan para dewa dan iblis dari surga kaisar tertinggi membantu kita. Jika tidak, siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya? Qin Mu dan harimau itu segera mulai bekerja, melebur senjata iblis dan memurnikan komponen yang dibutuhkan untuk jembatan energi spiritual. Tidak perlu menghilangkan sifat iblisnya. Mereka hanya perlu melebur dan menempanya kembali. Mereka semua adalah ahli tempa dan terampil dalam ramalan. Setiap komponen dibuat dengan ketelitian yang tak tertandingi. Dan setiap tanda rune pada komponen harus dicetak dengan akurasi mutlak. Hingga angka-angka yang tepat, berupaya mencapai kesempurnaan. Alasan mengapa Dewa Pencipta Matahari membuat matahari di langit bengkok dan terdistorsi adalah karena ia tidak memiliki persyaratan presisi tinggi untuk setiap komponen saat mendesain matahari. Menurut perkiraan Qin Mu, Dewa Pencipta Matahari hanya menghitung cetak biru untuk 1/2 matahari itu dengan angka seperti Hu atau Wei. Itulah sebabnya matahari bengkok dan terdistorsi, tidak enak dipandang. Agar matahari tampak bulat sempurna di langit, jangka waktu minimum harus dihitung hingga milidetik terdekat. Matahari di langit puluhan kali lebih besar daripada altar agung. Qin Mu memiliki persyaratan presisi yang sangat tinggi untuk komponen-komponen altar agung. Dengan setiap komponen harus akurat hingga angka-angka sesaat. Itulah mengapa dia merasa matahari di langit begitu menyilaukan. Sang bijak penebang kayu juga merupakan ahli ramalan dan penempaan, sehingga ia pun merasa matahari dari kaisar tertinggi surga tak tertahankan. 10 hari kemudian, Sang Hua, Shu Yao dan yang lainnya tiba satu persatu, membawa ratusan makhluk gaib, menunggu Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam untuk mengaktifkan jembatan pemindahan energi spiritual. Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam sibuk di altar, mengatur dan menyiapkan segala sesuatunya, tidak berani bermalas-malasan sedikit pun. Dalam 10 hari terakhir mereka hanya tidur 2 atau 3 kali, dan benar-benar kelelahan, tetapi semangat mereka tetap tinggi. Tidak lama kemudian, para dewa Pang Yu Zhenshen, Sang Ye Zunshen dan lainnya membawa ribuan makhluk gaib ke altar. Semua orang memandang ke arah altar dan melihat berbagai komponen besar berwarna hitam pekat menyatu dengannya. Komponen-komponen dengan panjang berbeda itu seperti tombak, kapak perang, dan pedang, menunjuk lurus ke langit. Komponen-komponen tersebut ditutupi dengan rune-rune aneh, yang sangat mendalam dan sulit dipahami. Lebih banyak rune muncul di bawah altar. Seluruh area di bawah altar hampir dilubangi oleh Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam. Keduanya juga mengatur banyak komponen raksasa di bawahnya, yang sangat rumit. Altar tersebut juga diukir dengan lorong-lorong yang rumit, berisi komponen yang tak terhitung jumlahnya, dengan rune yang menghubungkan setiap komponen altar. Seluruh altar itu seperti satu kesatuan, dengan struktur internal yang sangat kompleks. Ribuan makhluk iblis dan dewa berjalan mengelilingi altar raksasa itu selama beberapa minggu, mengaguminya sementara Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam memperlihatkan kepada mereka keindahan unik dari artefak logam besar tersebut. Keindahan ini bukanlah keindahan yang teratur. Sebaliknya, justru ketidakteraturan inilah interaksi bayangan dan tekstur logam serta runi yang mengungkapkan estetika yang unik. Setelah Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam selesai memasang komponen terakhir dan memeriksa lokasi altar di dunia lain, mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Apakah kau siap? Dewa Harimau Hitam berseri-seri penuh kegembiraan. Aku siap mengaktifkan kekuatan rune. Qin Mu mengangguk dengan tegas, dan Dewa Harimau Hitam menyalurkan aliran energi ilahi ke dalam rune aktivasi. Seketika, rune aktivasi menyala, dan cahaya mengalir di sepanjang rune, menerangi rune lainnya. Kemudian, cahaya terpecah menjadi 2, menerangi lebih banyak rune lagi seperti air yang mengalir. Suara berdengung terdengar terus-menerus, dan cahaya mengalir ke dalam altar, merembes keluar dari dalam dan menyebar ke setiap anak tangga, menerangi rune dan tanda-tanda di altar. Akhirnya, semua cahaya mengalir ke bagian bawah altar dan berkumpul di sana. Getaran hebat terjadi, dan tiba-tiba, seluruh altar melayang ke udara, selangkah demi selangkah. Altar itu terbagi menjadi lebih dari 900 tingkatan, masing-masing berputar ke arah yang berbeda. Setiap putaran adalah seperempat putaran, dan setelah setiap putaran, runi di antara lapisan yang berbeda akan selalu menyatu dengan sempurna, yang sangat presisi. Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam berdiri di salah satu anak tangga, sangat gembira. Sementara Kaisar Agung yang Maha Kuasa di bawah altar dan para dewa yang berdiri di udara juga merasa gembira. Pemandangan saat mesin logam raksasa itu dinyalakan sungguh megah dan spektakuler. Altar itu terus berputar, dan setiap seperempat putaran, aliran energi spiritual menyembur keluar. Energi spiritual ini adalah energi iblis, dan sifat iblis yang ada di dalam senjata-senjata iblis, yang sedang dilepaskan.
Kinmu dan Hatimau Hitam telah menghitung dengan cermat bahwa selama mereka menembus penghalang antara dua dunia dan membangun jembatan transfer energi spiritual berbentuk corong, energi dari kedua dunia akan menjaga stabilitas jembatan transfer, dan jalur tersebut tidak akan mudah runtuh. Energi iblis dan sifat iblis dari prajurit iblis juga akan terkuras dalam bombardir ini. Altar itu berputar berkali-kali, mengumpulkan energi hingga batasnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Kekuatannya yang meluap-luap meraung dan bergejolak. Ribuan makhluk iblis dan dewa, serta Kinmu dan Dewa Harimau Hitam, semuanya menatap langit dengan senyum di wajah mereka. Tetapi kemudian senyum mereka membeku. Di langit, cahaya hitam itu melesat sangat dahsyat. Cahaya itu menghantam separuh matahari, langsung menguapkannya dan mengubahnya menjadi abu saat terkena cahaya hitam. Kedua telinga Dewa Harimau Hitam yang tegak itu tersentak ke belakang kepalanya. Mulutnya ternganga. Aku akan mati. Adik junior, apakah ini masalah atau bencana? Butiran keringat menetes dari kelopak mata kiri Kinmu, mengenai pipi kirinya. Kemudian, keringat mengalir di dahi bocah itu seperti air terjun. Kinmu dengan susah payah menoleh untuk melihat Dewa Harimau Hitam. Dewa Harimau Hitam yang tampak muda itu memiliki lebih banyak keringat yang mengalir di wajahnya daripada Kinmu, benar-benar membasahi wajahnya. Kakak senior, lihatlah ekspresi wajah orang-orang di bawah, kata Kinmu dengan suara serak. Dengar, aku tidak berani. Aku takut mereka mungkin tidak akan sanggup menahan diri untuk membunuh kita. Menurutmu mereka akan membunuh kita? Dan cerita pun bersambung.